Beberapa dari kita mungkin tidak menyadari bahwa Pulau Jawa hampir seluruhnya beragama Islam pada masa kerajaan. Hal ini bermula dari berdirinya Kerajaan Demak dan kemudian muncul kerajaan-kerajaan Islam lainnya yang menyebar ke Pulau Jawa. Namun, yang menarik adalah di Pulau Bali. Kerajaan yang berdiri saat itu tetap memeluk agama Hindu. Padahal setelah runtuhnya Majapahit, Islam mulai berkembang pesat melalui kerajaan-kerajaan besar di Jawa. Ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah Islam tidak pernah menyebar di Bali? Atau ada alasan lain yang menghambat penyebarannya di pulau tersebut? Pada saat itu ada kerajaan yang berkuasa di Bali, yaitu Kerajaan Gelgel. Kerajaan ini awalnya mencakup seluruh Pulau Bali dan berkembang hingga menguasai Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Sistem pemerintahan Kerajaan Gelgel ini diadaptasi dari Kerajaan Majapahit dan masyarakatnya terdiri dari dua kelompok, yaitu Bali Hindu dan Bali Aga. Raja pertama Kerajaan Gelgel adalah Dalam Ketut Ngelisir, keturunan dinasti Majapahit. Wilayah ini didapatkan dari penaklukan Kerajaan Majapahit terhadap kerajaan-kerajaan kecil di Bali pada tahun 1434. Pada puncak-puncaknya, di abad ke-17, Kerajaan Gelgel menguasai Bali, Lombok, dan Sumbawa. Tidak lama dari itu, kekuasaan Gelgel berakhir pada masa pemerintahan Ki Agung Maruti setelah kekalahan dari Dewa Agung Jember pada tahun 1687. Majapahit adalah kerajaan besar dengan pengaruh kuat hingga ke Bali, terutama setelah ekspansi besar-besaran Mahapatih Gajah Mada pada tahun 1343. Budaya Jawa yang dibawa oleh Majapahit juga berdampak besar pada berbagai aspek kehidupan di Bali, termasuk dalam penerapan pemerintahan dan budaya Hindu. Bahkan penyebaran Islam di Bali juga mendapat campur tangan dari Prabu Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389, raja yang membawa Majapahit ke puncak kejayaannya. Pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk ini, Majapahit mewajibkan kerajaan-kerajaan di bawahnya di Bali untuk menerapkan sistem Manawasasana yang berlandaskan ajaran Hindu, di mana raja memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu kerajaan. Nah, kira-kira bagaimana awal mula agama Islam ini muncul di Bali? Berawal dari hubungan antara Majapahit dan Bali yang harmonis, membuka jalan bagi kehadiran masyarakat Muslim di Bali. Ketika Hayam Wuruk memerintah Majapahit, ia mengundang raja-raja sekutu untuk menghadiri konferensi di keratonnya pada sekitar tahun 1380-an. Datanglah Dalam Ketut Ngelisir, putra Raja Samprangan Sri Aji Krishna Kepakisan, sebagai perwakilan dari Kerajaan Gelgel, yaitu kerajaan kecil pecahan dari Samprangan yang dikuasai oleh kakaknya sendiri. Saat kembali ke Bali, Dalam Ngelisir diiringi oleh pengawalan khusus dari Majapahit sebanyak 40 orang pengiring, sebagian besar tentara, serta beberapa juru kapal dan juru masak diutus untuk mendampingi Dalam Ngelisir dalam perjalanan panjang itu. Ketika tiba di Gelgel, mereka memutuskan menetap di Bali dan tidak kembali ke Jawa. Dengan izin Dalam Ngelisir, mereka diberi tempat khusus untuk tinggal dan mendirikan komunitas di Gelgel. Para pengiring ini tetap diperbolehkan memeluk agama Islam tanpa harus mengikuti kepercayaan Hindu yang dianut masyarakat setempat. Dan inilah awal mula komunitas Muslim di Bali. Di Gelgel, komunitas Muslim ini kemudian mendirikan masjid yang kini dikenal sebagai masjid tertua di Bali. Yang menariknya, bangunan masjid ini mengadopsi gaya arsitektur khas Bali, menyerupai bentuk wantilan atau joglo yang menggambarkan akulturasi budaya antara unsur seni Bali dan Islam. Karena perpaduan unik ini, masjid di Bali memiliki tampilan yang berbeda dari masjid di Jawa dan wilayah Indonesia lainnya. Ada beberapa catatan sejarah menunjukkan bahwa salah satu alasan Hayam Wuruk mengirim pengiring Muslim ke Bali adalah untuk mengurangi populasi Muslim yang kian meningkat di pusat kekuasaan Majapahit. Sebagai kerajaan bercorak siwa Buddha, Majapahit mulai merasakan pengaruh komunitas Muslim yang semakin berkembang. Seorang arkeolog, Hasan Jafar, dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, banyak penduduk Majapahit yang telah memeluk agama Islam.
Islam. Bukti berupa pemakaman Islam kuno ditemukan di desa Tralaya, tidak jauh dari Kedaton Majapahit di Trowulan Mojokerto. Hal ini menandakan bahwa sebagian masyarakat, bahkan mungkin keluarga kerajaan, telah memeluk agama Islam. Penyebaran Islam mulai terhalang setelah Dalem Ngalesir turun tahta. Kerajaan Galgel Klungkung diperintah oleh Dalem Waturenggong. Masa pemerintahannya bertepatan dengan puncak kejayaan Islam di Nusantara. Ketika kerajaan-kerajaan Islam mulai tersebar di Pulau Jawa, sementara pengaruh Hindu-Buddha termasuk Majapahit mulai melemah. Majapahit akhirnya diserang oleh Kesultanan Demak pada tahun 1518 sebagai bagian dari upaya menyebarkan Islam. Kekalahan ini menandai keruntuhan Majapahit, di mana membuka peluang bagi Dalem Waturenggong untuk memerdekakan Bali dan memperluas kekuasaannya. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggana, Demak mengirim utusan ke kerajaan Galgel Klungkung. Durarudin menyebut ekspedisi ini tujuannya untuk mempererat hubungan sebagai sesama bekas wilayah Majapahit. Tetapi ekspedisi ini berupaya menyebarkan Islam di Bali melalui jalan damai. Walaupun begitu, Dalem Waturenggong menolak Islamisasi di wilayahnya. Akibatnya, utusan Demak yang tiba di Bali akhirnya bergabung dengan komunitas muslim yang sudah ada di sana. Dalem Waturenggong pun menyusun strategi untuk menghalangi pengaruh Islam di Bali. Dalam Babat Dalem Warih Ida Dalem Sri Aji Kresna Kepakisan, karya Djokorda Raka Putra, disebutkan bahwa setelah Bali merdeka, Waturenggong memperluas kekuasaannya hingga ke Belambangan, Lombok, dan Sumbawa. Menurut sejarah masuknya Islam dan perkembangan pemukiman Islam di desa Kecicang, karya Imade Sumarja dan kawan-kawan, ekspansi ini juga bertujuan untuk menahan penyebaran Islam di wilayahnya. Namun, setelah masa kepemimpinan Dalem Waturenggong, kerajaan Galgel Klungkung mengalami kemunduran. Kerajaan ini akhirnya terpecah dan kekuasaannya di Lombok pun melemah, membuat Klungkung memilih menjalin hubungan baik dengan Lombok ketimbang berperang. Akibatnya, penyebaran masyarakat muslim dari Lombok ke Bali kian menguat. Meski demikian, pengaruh Islam tetap tidak dapat menggeser dominasi Hindu yang telah berabad-abad menjadi kepercayaan utama rakyat Bali. Alasan kerajaan Bali tetap beragama Hindu. Dalam buku yang berjudul A Short History of Bali, Indonesia Hindu Realm, karya Robert Pringle menjelaskan beberapa alasan mengapa Bali tetap beragama Hindu meskipun pengaruh Islam berkembang pesat di Nusantara. Bali sendiri memiliki karakteristik yang unik dan sejarah panjang yang membuat agama Hindu tetap menjadi bagian dari identitasnya. Berikut beberapa alasan kenapa kerajaan Bali tetap beragama Hindu. Alasan yang pertama yaitu penduduk Bali sebagian besar berasal dari luar Bali, kemungkinan berasal dari Jawa atau Lombok. Bahasa Bali lebih mirip bahasa Sasak di Lombok daripada bahasa Jawa. Bali tidak pernah putus hubungan dengan Jawa dan juga kerajaan lainnya. Dan Raja Airlangga adalah setengah Bali karena berayah Bali dan beribu Jawa, yaitu cucu Mpu Sindo. Bali selalu berada dalam pengaruh kerajaan di Jawa, terutama Majapahit. Bali tidak pernah secara nyata anti-Islam walaupun memiliki budaya yang berbeda. Ini sebabnya Bali tak pernah merasa harus ditundukkan oleh kerajaan Islam, terutama Mataram di Jawa. Minoritas Islam yang berdagang terutama di Bali Utara dan menjadi tentara tetap dapat singgah di Bali. Yang kedua, setelah Majapahit runtuh dan kerajaan-kerajaan Islam baru mulai berdiri, terdapat jeda sekitar 100 tahun di mana kerajaan Galgel adalah kerajaan besar di Bali tetap kuat. Saat itu Mataram di Jawa juga belum cukup kuat untuk melakukan ekspansi besar-besaran ke Bali. Walaupun Mataram akhirnya berhasil mengusir pengaruh Galgel dari wilayah Belambangan, Galgel masih menjadi kekuatan yang sulit ditundukkan oleh kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Yang ketiga, ketika Mataram mulai menguat sementara Galgel mulai melemah, Belanda muncul sebagai kekuatan baru di Nusantara. Kehadiran Belanda membuat Mataram harus membagi konsentrasi dan konflik-konflik internal di Mataram juga ikut memperlemah posisinya. Akibatnya, Mataram kehilangan daya ekspansi ke Bali dan Bali tetap mempertahankan tradisi Hindunya. Yang keempat, Mataram menjadi defensif dan harus mempertahankan wilayah yang ada, bukan lagi memikirkan ekspansi. Kelemahan Mataram ini membuat para penguasa di Bali tidak memiliki insentif untuk memeluk Islam atau mengganti tradisi Hindu yang telah diwariskan turun-temurun. Menurut Durarudin, salah satu alasan tambahan kenapa kerajaan Galgel menolak pengaruh Islam adalah ikatan emosional Bali terhadap Majapahit. Meski telah bebas dari
Kembali status vassal Majapahit, penyerangan oleh Demak tetap meninggalkan luka bagi mereka. Banyak pangeran dan pejabat Majapahit yang melarikan diri ke Bali dengan membawa kisah pilu tentang runtuhnya kerajaan besar itu. Cerita ini kemudian menyebar dan menumbuhkan rasa kurang menerima Islam di kalangan masyarakat Bali. Meskipun umat Muslim di Bali masih menjadi minoritas sampai sekarang, interaksi dan akulturasi antara budaya Hindu dan Islam semakin erat. Sifat saling menghargai antar umat beragama telah menciptakan harmoni di mana setiap orang bebas memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing. Islam memang tidak berkembang pesat di Bali seperti di Pulau Jawa, terutama karena Kesultanan Demak sendiri berupaya menyebarkan Islam di Bali melalui jalan damai. Dan agama Hindu telah menjadi warisan yang begitu melekat, membuat masyarakat Bali tidak merasa perlu berpindah agama. Komunitas Muslim di Bali sendiri menghadapi berbagai diskriminasi sehingga menghalangi perkembangan agama Islam di Pulau Bali. Masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu tersebut seringkali memandang agama Islam secara stereotip yang bisa menyebabkan kesan negatif di kalangan masyarakat. Diskriminasi ini tidak hanya bersifat sosial saja, tetapi juga mencakup berbagai banyak aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan pendidikan. Akibatnya, komunitas Muslim seringkali terpinggirkan dan kesulitan dalam berintegrasi dengan masyarakat luas. Marginalisasi juga menjadi isu yang signifikan bagi umat Islam di Bali. Seringkali mereka merasa tidak mendapatkan akses yang setara dalam hal pekerjaan dan peluang bisnis. Ini berdampak pada kemampuan mereka untuk berkembang secara ekonomi, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan mereka untuk beribadah dan menjalankan aktivitas keagamaan dengan baik. Dalam survei yang dilakukan terhadap beberapa anggota komunitas, banyak sekali yang menyatakan bahwa mereka merasa terisolasi, dan hal ini menyebabkan rasa ketidakadilan yang mendalam di dalam diri mereka. Di samping itu, kesulitan dalam praktik ibadah merupakan tantangan nyata yang dihadapi oleh komunitas Muslim. Terbatasnya masjid dan fasilitas keagamaan di Bali menyebabkan umat Islam yang tinggal di daerah tertentu sulit untuk menjalankan kewajiban ibadah mereka. Wawancara dengan sejumlah anggota komunitas mengungkapkan bahwa mereka harus melakukan perjalanan jauh ke lokasi ibadah, yang menjadi hambatan dalam menjalankan kehidupan spiritual mereka. Kondisi ini pun semakin memperkuat perasaan keterasingan yang sudah ada di kalangan Muslim di Pulau Bali ini. Semoga dengan adanya diskusi dan pemahaman yang lebih baik terhadap tantangan ini, sangat diharapkan adanya upaya bersama untuk mengatasi masalah yang dialami oleh komunitas Muslim di Bali, agar mereka dapat menjalani agama mereka dengan lebih baik dan lebih nyaman.